Malam kali ini pembahasan selanjutnya kita akan kupas tentang keutamaan membaca Al-Quran, di mana bulan Ramadan disebutkan termasuk bulan Al-Quran. Sebab Al-Quran tidaklah diturunkan kecuali di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kaum salaf terdahulu rahimahumullah, bagaimana antusiasnya membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan-bulan Ramadan. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian semua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran dia akan datang di hari kiamat kelak memberikan syafaat kepada pembacanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Terus lebih khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u Zahrawain, bacalah oleh kamu semua akan Zahrawain, yakni Al-Baqarah wa suratu Ali Imran, yaitu bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dua surat itu akan datang di hari kiamat. Ka'annama ghamamatan, dia akan datang di hari kiamat menaungi seperti ghamamatan, seperti awan yang akan menaungi kepada pembacanya. Kemudian tahajan an ashabihima, dia akan memberikan hujah, memberikan argumentasi, dia keduanya akan menjadikan seperti pengacara kepada orang yang membacanya. Kemudian Iqra'u suratul Baqarah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, Iqra'u suratul Baqarah, bacalah oleh kamu semua akan surat Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakatun, karena sesungguhnya orang yang menjadikan surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah, menjadikan sebagai zikir surat Al-Baqarah, barakatun, dia akan mendapatkan keberkahan. Wa tarakaha hasratun, dan orang yang menjauh dari Al-Quran, terutama di sini surat Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan tukang sihir tidak akan mampu menyihirnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wal batalatu, dan yang disebut dengan batalah huwa sihr, itu adalah sihir. Kemudian selanjutnya di hadis yang lain, ini hadisnya datang dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang keutamaan membaca Al-Quran. Alladzina yaqra'una Al-Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirum bihi ma'asafaratil kiramil bararah, yaitu dia akan bersama bergandengan dengan malaikat yang dimuliakan. Allahu Akbar. Ini tentang keajaiban orang yang membaca Al-Quran, dia akan senantiasa bersama malaikat yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaq, dan adapun orang yang membaca Al-Quran wa huwa syaq, dan dia itu berat membacanya. Di dalam keterangan yang lain wa yatata'u, dan dia itu terpatah-patah, ajron, Allah akan berikan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat bagaimana para sahabat saat menghadapi bulan Ramadan, dia senantiasa bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Suatu saat Umar bin Khattab menemui orang-orang, ternyata didapatlah orang-orang saling berpencar di dalam sholatnya. Jadi ini terjadi saat bulan Ramadan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif, dikumpulkanlah semua orang saat itu, maka diangkatlah satu imam pada perkumpulan tersebut, di antaranya imamnya Tamim Ad-Dari, dan yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Maka dalam satu keterangan disebutkan, tidaklah Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma
dia mengimami orang-orang saat itu di zaman Umar bin Khattab, kecuali imamnya membaca ayat yang amat sangat panjang. Kata para sahabat, tidaklah aku pulang ke rumah kecuali hanya untuk makan sahur. Allahu Akbar. Jadi ini membaca Al-Quran, para sahabat begitu antusiasnya. Dan sebaik-baik membaca Al-Quran tentu di dalam sholat. Sehingga dalam keterangan yang lain, di mana Aisyah Ummul Mukminin menjadikan mantan budaknya, menjadi mantan budak dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Zakwan, diperintahkan untuk maju menjadi imam. Nah, ini namanya Zakwan, mantan budak daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disuruh maju untuk menjadi imam dan padanya membawa mushaf. Ini menunjukkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bolehnya kalau seandainya kita ingin membaca Al-Qur'an, kemudian membacanya di dalam sholat dan tidak ada pada diri kita hafalan yang banyak, maka dibolehkan untuk membawa Al-Quran, membawa mushaf sambil membaca Al-Quran. Dan para sahabat waktu itu diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari di zaman Khalifah Umar bin Khattab, disebutkan tidaklah para sahabat saking kelelahannya, melainkan mereka ada yang sambil mengikatkan selendangnya di perutnya, kemudian digantungkan di tiang masjid supaya tidak roboh. Ada juga yang bertelekan dengan tongkatnya. Saking lamanya imam membaca Al-Quran, saking lamanya imam di dalam memimpin salat membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sudah cepat bacanya Qulhu Falak An-Nas dan singkat. Kita lihat bagaimana para imam kita, di antaranya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan, Imam Malik katanya bagaimana apabila dia masuk menemui bulan Ramadan, ghallaqa kitabul ilm, dia tutup semua kajian ilmunya. Katabal hadis, dia tutup, tidak lagi menulis hadis, tidak menulis lagi fikih, wa ghairuha, dan tidak beraktivitas yang lain-lainnya. La yashtagillu illa bil Quran. Katanya bagaimana Imam Malik rahimahullah dalam menghadapi bulan Ramadan, tidaklah Imam Malik menyibukkan diri kecuali hanya membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana imam kita, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, zakarahu al-Imam Az-Zahabi, disebut bi annahu kana yahtimul Quran fi Ramadan sittina khatmah. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i jika masuk bulan Ramadan, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. Wa ba'dan nas, kemudian orang-orang saat itu membicarakan bagaimana bisa hal ini terjadi. Penjelasan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa Imam Asy-Syafi'i dia tidak jalan ke pasar, dia tidak beraktivitas duduk-duduk untuk bersenda gurau atau duduk-duduk untuk berbuat hanya sekedar bercengkrama, bercanda-canda, tidak. Yani apabila datang bulan Ramadan, keadaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia hanya menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran, kecuali dia masuk ke dalam membuang hajat, yakni ke toilet. Kemudian bagaimana pendapat imam yang lain, yaitu diantaranya pendapat Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Pendapat Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah, idza dakhala Ramadan, apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, maka tidak ada aktivitas lain kecuali dua. Yaitu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, dia beraktivitas di dalam bulan Ramadan, yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua wa it'amu ta'am, dia memberi makan kepada kaum miskin, terutama kepada du'afa. Di mana nanti di yaumil qiyamah, wa'lamu anna siyam wal Qur'an yashfa'an. Ketahuilah hadirin jamaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya saum dan Al-Quran yashfa'ani li abdi yaumil qiyamah. Keduanya akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Yaqulu siyam, maka berkatalah puasa. Jadi puasa yang kita akan jalankan nanti di sana akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mana'tuhu ta'am wasyarab. Wahai Rabb, sesungguhnya aku telah menahannya dia untuk tidak makan, tidak minum, dan syahwatnya di siang hari. Fasyafa'tani fi. Fasyafa'ni fi. Maka tolonglah izinkan aku untuk memberi syafaat kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi nanti saum akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan orang yang saum itu telah menahan haus, makan dan syahwatnya di siang hari terhadap istrinya, maka berikan izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Kemudian waqala Al-Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhun naum bil laili. Aku telah mencegahnya disebabkan karena aku, sehingga dia tidak tidur bil lail, di malamnya. Jadi Al-Quran berkata, Al-Quran yang senantiasa kita nanti baca, dia akan bersaksi di hadapan Allah dan akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan orang tersebut dia membaca Al-Quran pada malam hari, dia menahan kantuknya, maka tolonglah aku izinkan untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Fasyafa'ani fayashfa'ani afwan, maka Allah akan memberikan keduanya izin untuk memberikan syafaat kelak. Allahu Akbar. Jadi